semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah Bapak dan Ibu, kalimat sederhana seperti ini cukup membuat pengucapnya di mata Allah Ta'ala terkena dosa nawaqidul iman, batal imannya, Pak. Dan jika sampai akhir hayat dia tidak kunjung bertaubat dari dosa yang satu ini, Pak, maka Ruwaibidah adalah, jadi zaman ini zaman di mana orang-orang yang tidak layak dikasih amanah untuk mengurus orang banyak. Hadirin jamaah Masjid Nur Iman rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini sungguh saya berbahagia sekali diizinkan Allah hadir di masjid ini, dan kita bersyukur kita dikumpulkan dalam ketaatan. Kita mengisi waktu tadi dengan sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah terlimpah kepada manusia pilihan kekasih Allah, uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kami ingin mengangkat tema yang sebenarnya sangat luas, Pak. Tema ini berkenaan dengan urgensi ma'rifatuz zaman, atau upaya atau pentingnya memahami kondisi zaman. Mengapa demikian? Karena zaman atau waktu senantiasa menghadirkan kondisi yang berubah-ubah, Pak. Kita ini hidup di dunia yang mempunyai ciri fana. Fana artinya apa? Sementara. Ya. Di dunia ini tidak ada perkara yang baqa, yang lestari seperti di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti semua perkara bersifat baqa, lestari, abadi, kekal. Mereka-mereka yang berbahagia di akhirat akan senantiasa berbahagia dalam kebahagiaan yang sejati dan hakiki dan abadi. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang mengalami itu. Tetapi bagi mereka yang ditakdirkan Allah karena pilihan mereka sendiri untuk menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, mereka akan mengalami kesengsaraan, kesedihan, kepahitan yang abadi pula di akhirat kelak nanti. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum jululan ghairah liyadzuqul adab. Setiap kali penghuni neraka kulitnya terbakar habis, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan pedihnya azabullahu ta'ala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita sama sekali tidak perlu menyentuh api neraka. Kita berharap kita ini muslimin, muslimah, mukminin, mukminat yang berhak mendapatkan JTL. Tahu JTL apa? Jannah tembak langsung, ya. Jadi tidak perlu pakai birokrasi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi di dunia ini, Pak, tidak ada yang kekal, tidak ada yang amali, tidak ada yang lestari. Di dunia ini segala sesuatu bersifat sementara. Sementara kita berbahagia, sementara kita bersedih. Sementara kita beruntung, sementara kita rugi. Sementara kita berjaya, menang, tapi sementara kita kalah, ya, terkapar, terpuruk, ya. Itulah dunia, Pak. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap, Pak. Semua bersifat bergantian, bergiliran, ya. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ya. Nah, karenanya kalau kita perhatikan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang hadir dalam sebuah undangan pesta pernikahan, walimah, ya. Nabi kita mengajarkan doa yang Masya Allah luar biasa dalam maknanya, Pak, untuk kita sampaikan kepada pengantin. Kalau di zaman kita sekarang ini banyak orang berdoa untuk pengantin
yang doanya tidak masuk di akal, Pak. Doanya berbunyi begini biasanya. Semoga kalian berdua senantiasa berbahagia. Mana ada pengantin bahagia terus? Tidak ada. Coba tanyakan kepada pengantin-pengantin lawas di sini, pengantin yang sudah kawakan di sini. Apa iya sejak akad nikah selalu bahagia, Pak? Kan tidak. Maka Nabi mengajarkan kita doa yang masuk di akal dan dalam sekali maknanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Semoga Allah berkahi engkau dalam masa senangmu, semoga Allah berkahi engkau dalam masa sulitmu, dan semoga Allah himpun kalian berdua dalam kebaikan fid dunya wal akhirah. Inilah doa yang masuk di akal, sehingga pengantin dari hari pertama menikah didoakan oleh jamaah yang hadir, mengingatkan mereka. Mungkin malam pertama pasti mengandung kebahagiaan, tapi belum tentu malam-malam selanjutnya senantiasa berbahagia. Ya, yang penting bukan bahagia atau sedihnya, Pak, tetapi keberkahan Allah mengiringi pasangan tersebut. Itu yang paling penting. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian juga dengan umat ini sebagai satu kesatuan, Pak. Kita melewati masa demi masa, zaman demi zaman, yang senantiasa menawarkan kondisi yang berganti-ganti, Pak. Dan Alhamdulillah, 15 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pesan-pesan berkenaan dengan kondisi umat ini yang pada masa-masa selanjutnya setelah generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhu ajmain berlalu akan mengalami situasi yang berubah-ubah. Dan berdasarkan hadis-hadis tersebut yang biasa disebut hadis mengenai alamatus sa'a, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, kita temukan ada hadis-hadis yang ternyata sangat cocok dengan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan berdasarkan kajian kami terhadap hadis-hadis tersebut, kami setidak-tidaknya mendapati ada 8 kondisi yang sedang dihadapi umat Islam yang bersama kita sekarang ini, Pak, di zaman kita sekarang ini. Dan ke-8 poin itu tertera di sini, namun mustahil saya bicarakan semuanya malam ini, Pak. Ya, nanti saya akan pilihkan salah satu dari 8 poin ini, tapi setidak-tidaknya secara cepat saja kita akan coba melihat satu persatu ke-8 kondisi yang sedang kita alami sekarang ini. Yang pertama, kita ini sekarang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nabi menyebut babak ini sebagai babak kepemimpinan para mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah artinya para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan hadisnya menerangkan bahwa ada 5 babak keseluruhan perjalanan sejarah umat Islam. Dan qadarullah kita yang hidup sekarang ini sudah berada di babak keempat, Pak, dari 5 babak perjalanan umat ini. Dan babak keempat disebut oleh Nabi sebagai babak mulkan jabriyan tadi, Pak. Babak hadirnya para penguasa-penguasa yang gemar memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Karenanya kalau Bapak dan Ibu merasakan zaman kita sekarang ini begitu kacaunya, ya karena mereka yang memegang posisi otoritas kepemimpinan tidak mau memimpin dengan berdasarkan ma qalallahu ta'ala wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasul diabaikan. Mereka lebih senang mengikuti petunjuk oligarki, misalnya, contoh saja ya Pak ya. Yang kedua, ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, atau biasa disebut the Western Civilization, peradaban Barat, Pak. Jadi sejak tahun 1924 Masehi, 99 tahun yang lalu, dan itu terjadi tepat sekali pada tanggal ini, Pak. Sekarang tanggal berapa? 3 Maret ya. Jadi 3 Maret 1924 Allah takdirkan kepemimpinan umat Islam yang sudah berlangsung 1342 tahun harus berakhir, Pak. Berakhir.
Jadi jangan lupa sejarah kita, Pak. Kita ini umat yang pernah diberikan izin oleh Allah memimpin seluruh umat manusia lainnya selama bukan sekedar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tidak, Pak. 1342 tahun umat ini telah memimpin umat manusia. Tapi Allah Ta'ala punya rencana. Dan rencana itu berjalan karena Allah yang menghendakinya. Maka pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, Allah memutuskan umat ini selesai masa kepemimpinannya, sekarang giliran yang lain. Siapa yang lain itu? Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ya. Dan kita tidak perlu menyesal, tidak perlu bersedih hati, apalagi sampai menyalahkan Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Karena Allah sudah beritahu sama kita perkara seperti ini akan terjadi. Di mana Allah beritahu? Silahkan dicatat ayatnya. Ali Imran 140. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia sehingga mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Jadi kalau kita sekarang sedang kalah, Pak, itu kehendak Allah. Itu skenario Allah. Ya. Dan kita harus sadar dan yakin. Alhamdulillah, tadi sudah saya sebutkan hadisnya membicarakan 5 babak perjalanan umat Islam. Sedangkan sekarang babak keberapa? Keberapa tadi saya sebut? Keempat. Masih ada 1 babak yang akan kita jelang, Pak. Dan babak kelima itu kata Nabi disebut dengan babak apa? Disebut dengan babak summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan tegak kembali kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dari Nabi kita. Bahwa janji itu belum menjadi kenyataan hari ini, that's a different story. Itu cerita lain. Tapi janji ini sudah keluar dari mulut manusia yang tidak pernah berdusta. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi kita bukan produk hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati. Kalau kita melihat hari ini umat Islam sedang terpuruk, sedang dalam kondisi kalah, memang jadwalnya demikian, Pak. Ya, yang penting bagi kita bukan menang atau kalahnya. Sekali lagi saya ingatkan tadi, pasangan suami istri bukan sedang bahagia atau sedihnya yang penting, tetapi senantiasa diiringi oleh keberkahan Allah, itulah yang penting. Nah, kita akan diberkahi Allah Ta'ala sekalipun sedang kalah saat ini, Pak. Jika apa? Jika kita berorientasi untuk as-sabru wal istiqamah, sabar dan istiqamah, berpegang teguh kepada tali agama Allah Ta'ala, jami'an bersama-sama. Niscaya Allah akan datangkan keberkahan kepada kita, sekalipun kemenangan belum kita raih. Ya. Yang ketiga, kita sedang mengalami era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi kita. Ya kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita, kata Nabi. Jadi zaman kita sekarang ini zaman di mana fitnah itu melanda di berbagai aspek kehidupan, Pak. Kita fitnah yang kita hadapi sekarang bukan hanya fitnah 3T, Pak. Harta, tahta, wanita, bukan hanya itu. Tapi kita menghadapi fitnah di berbagai aspek hidup kita. All, sosbud, mil, penkum, semua, Pak. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, militer, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, semua bidang hidup sekarang sudah ada fitnahnya, Pak. Nah, kata Nabi, kalau fitnah sudah melanda dunia ini dalam jumlah yang begitu banyak dan masif serta terstruktur, apa yang terjadi? Dunia terasa seperti dalam kondisi gelap gulita malam hari. Dan ini tentu maknanya bukan makna harfiah, tetapi makna kiasan, ya, Pak. Hari ini, kalau kita mau jujur, mana nilai-nilai yang lebih merebak, yang lebih ramai? Nilai-nilai yang terang benderang atau nilai-nilai yang gelap gulita? Contoh, mana nilai yang terang? Maksiat atau taat? Mana?
taat ya, itu yang terang kan? Tapi sekarang kita bertanya, mana yang lebih semarak hari ini? Ketaatankah atau maksiatkah? Mana yang lebih semarak, Pak? Mana yang lebih semarak? Maksiat atau taat hari ini? Maksiat. Ini tanda bahwa kita sedang dikepung oleh dark values, nilai-nilai yang gelap, Pak. Bukan nilai-nilai yang terang yang sedang mengelilingi kita. Mencari ketaatan hari ini sulitnya luar biasa, tapi mencari kemaksiatan mudahnya luar biasa. Bahkan maksiat hari ini tidak perlu dicari, Pak. Maksiat mengejar-ngejar kita, Pak. Mengetuk-ngetuk pintu-pintu rumah kita. Bahkan sudah masuk ke kamar-kamar tidur kita. Mana yang lebih ramai hari ini? Ma'ruf atau mungkar? Mana yang lebih ramai? Mungkar. Ma'ruf sepi hari ini, Pak. Tapi mungkar itu ramai hari ini pendukungnya. Mana yang lebih ramai? Keadilan atau kezoliman hari ini? Kezoliman. Hampir setiap hari kita dipaksa mendengar berita-berita yang menyayat-nyayat rasa keadilan kita, Pak, ya. Padahal Al-Quranul Karim menyatakan an-nafsu bin nafs. Ya, jiwa harus dibalas dengan jiwa. Jadi hukuman mati itu jika ditegakkan sesuai aturan mainnya, dia itu bahagian dari hukum Allah, Mbak. Dia bukan hukum manusia, dia hukum Allah. Tapi hari ini kan ada alasan hak asasi manusia katanya. Orang itu harus dibiarkan hidup. Siapa tahu dia bisa berubah. Demi Allah, apakah manusia lebih cerdas daripada Allah Ta'ala? Sedangkan Allah menyatakan, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, jiwa dibalas jiwa. Ya, nah, kalau sudah terbukti bahwa memang dia melakukan pembunuhan dengan berencana, dengan niat yang jahat, maka sudah sepantasnya jiwanya pun melayang sebagaimana melayangnya jiwa yang sudah dia bunuh dengan sia-sia itu. Baik, kita teruskan, jangan terlalu dalam ya. Yang keempat, kita sedang menjalani era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu artinya kemurtadan, Pak. Dan kemurtadan yang dimaksud di sini bukanlah kemurtadan yang jelas tampak, tetapi kemurtadan yang bahkan tidak disadari oleh pelakunya. Jadi dosa itu ada 3 macam, Pak. Ada dosa kecil, shaghair, ada dosa besar, al-kabair, ya. Dan ada dosa yang paling mengkhawatirkan. Para ulama menyebutnya dengan dosa nawaqidul iman. Dosa yang membatalkan iman seseorang bila dia mengerjakannya. Ya. Nah, musuh-musuh Allah hari ini, al-Yahud wan Nasara, mereka sangat pandai merancang program-program, menyebarluaskan faham-faham yang bila seorang muslim menelan program itu, mengikuti program itu, menelan faham itu, maka dia akan menampilkan ucapan-ucapan dan perilaku-perilaku yang di mata Allah Ta'ala bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan imannya, yang berarti dia murtad, Pak. Dan murtadnya tanpa sadar. Perlu contoh? Perlu contoh, Pak? Siap, ibu-ibu? Ya siap nggak siap ya. Namanya taklim ya. Pokoknya ilmu sampai, sisanya terserah. Ya. Baik, saya kasih contoh. Bapak dan Ibu pernah dengar ada faham hari ini namanya faham pluralisme. Nggak dengar? Ketahuilah, faham ini telah banyak memakan korban umat Islam. Sebab ciri orang yang mengaku muslim sudah termakan oleh faham ini, biasanya dia nanti dengan mudahnya, dengan ringannya mengucapkan kata-kata seperti misalnya, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah Bapak dan Ibu, kalimat sederhana seperti ini cukup membuat pengucapnya di mata Allah Ta'ala terkena dosa nawaqidul iman, batal imannya, Rob. Dan jika sampai akhir hayat dia tidak kunjung bertaubat dari dosa yang satu ini, Pak, maka semua amal perbuatan dia tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mau itu sholatnya kah, puasanya kah, sedekahnya kah, birrul walidainnya kah, pergi umrohnya kah, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena iman sudah delete, sudah terhapus.
Padahal dalam Al-Quran setiap Allah berbicara tentang amal saleh, mesti diawali dengan iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Akid itu Pak. Ya. Baik, itu contoh saja. Yang kelima, kita berada di era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Ya, hari ini negeri-negeri Islam dijadikan barang rebutan oleh bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin, sehingga kekayaan alam negeri kaum muslimin bukan dinikmati oleh kaum muslimin, tapi oleh mereka yang di luar sana, ya, di luar, baik dalam pengertian di luar negeri Islam maupun di luar kalangan kaum muslimin. Dan itu bukan hanya sumber daya alamnya yang diperebutkan, Pak, tetapi juga sumber daya manusianya diperebutkan. Karena hari ini muncullah berbagai jenis kelompok muslim. Ada muslim moderat, ada muslim fundamentalis, ada muslim komunis, ada muslim kapitalis, ada muslim sekularis, ada muslim kan? Muslim macam-macam hari ini, Pak. Termasuk ada muslim Nusantara, ya. Ini nggak ada arahannya dari Allah dan Rasulnya. Ya, tapi kenapa menjadi demikian hari ini? Karena bangsa-bangsa lain sengaja mendatangkan juru dakwah mereka ke negeri-negeri kita kaum muslimin ini, lalu kemudian direbutlah sumber daya manusia kita sehingga tercabik-cabik, ya, terkotak-kotak, ya, sehingga kita sulit mengalami wahdatus shaf, penyapuan barisan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut akan kaum muslimin. Silahkan kita lihat di berbagai penjuru dunia hari ini. Penganiayaan, kezaliman yang dilakukan mereka-mereka di negeri kaum muslimin dilakukan tanpa pelakunya merasa bersalah sama sekali, merasa perlu menahan diri sama sekali. Contoh saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Bagaimana mereka dianiaya, dizolimi oleh Zionis Yahudi, sambil Zionis Yahudinya melakukan semua pembantaian, penyiksaan, penzoliman tersebut tanpa rasa takut, Pak. Apa mereka nggak khawatir PBB mengeluarkan resolusi mengecam mereka? Oh, udah nggak peduli mereka, Pak. Karena di PBB ada abang mereka yang membela mereka. Siapa itu? Amerika. Ya. Di Cina bagian barat ada sebuah negeri di mana penduduknya muslimin, suku Uighur namanya. Hari ini kaum muslimin Uighur dianiaya oleh musyrikin dan komunis Cina tanpa orang-orang Cina itu merasa khawatir dan takut apa yang mereka lakukan itu. Ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, nah ini akan jadi bahasan kita malam hari ini. Kita kaum muslimin sedang terjangkiti penyakit yang sangat mengkhawatirkan, namanya penyakit al-wahan. Sengaja ini saya tidak bahas, ya. Yang kedelapan, kita adalah umat yang sedang mengalami era di mana kalangan yang bernama Ar-Ruwaibidah mendominasi urusan umum. Sahabat bertanya, "Wa mar-Ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu kalangan kaum Ruwaibidah itu? Kata Nabi, "Al-Fuwaisid yatakallamu an amril amna." Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh, orang-orang fasik yang mengurus urusan publik, urusan umum. Ya, jadi zaman ini zaman di mana orang-orang yang tidak layak dikasih amanah untuk mengurus orang banyak, Pak. Makanya kacau dunia hari ini. Sementara orang yang cakap, orang yang layak, orang yang jujur, orang yang amanah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya disingkirkan, Pak. Tidak boleh tampil ke permukaan, ya. Hari ini kalau ada orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya tampil ke permukaan, kalaupun dia bisa tampil, Pak, nggak lama umurnya, Pak. Langsung segera disingkirkan. Ini nggak sesuai dengan zamannya menurut mereka. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini keseluruhan tema urgensi ma'rifatuz zaman yang sekali lagi saya nyatakan tidak mungkin saya jelaskan semua malam hari ini, Pak. Maka saya pilih satu saja dari ke-8 poin itu, yaitu poin nomor 7, kita berada di era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit wahan. Demikian bunyi hadisnya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qasa'atiha." Artinya, hampir-hampir tiba masanya
berbagai bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Jadi bangsa-bangsa lain memperebutkan umat Islam yang diumpamakan seperti makanan yang ada di mangkok. Kalau ada sekumpulan orang memperebutkan makanan, kira-kira makanannya banyak atau sedikit? Sedikit kan? Yang memperebutkan ramai ya. Kayak gitu, makanya mereka berebut, ya kan? Sehingga sahabat bertanya, apa pertanyaannya? Wa min qillatin nahnu yawma'iz? Apakah karena kami umat Islam sewaktu itu berjumlah sedikit? Ya, jadi bayangan dia langsung direbut, berarti yang merebut banyak, yang direbutkan makanannya sedikit, ya kan? Sehingga dia bertanya, apa karena kita umat Islam sedikit jumlahnya ketika itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Di luar dugaan. Nabi bersabda, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Oh, bahkan jumlah kalian pada masa itu nanti sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Ya. Jadi bangsa-bangsa lain itu ternyata jumlahnya tidak banyak. Yang banyak itu justru umat Islam. Tapi diperebutkan layaknya makanan. Dan itu sebabnya karena apa? Karena jumlah yang banyak itu kualitasnya, mutunya seperti buih di atas genangan air. Bapak Ibu tahu buih itu punya beberapa ciri. Ciri pertama, buih tidak berbobot, Pak. Tidak berat, ringan ya. Dua, ciri buih itu tidak berisi alias kosong ya. Yang ketiga, buih itu tidak punya arah yang jelas. Arahnya tergantung kemana gerak arus ya. Arus ke kanan, buih ke kanan. Arus ke kiri, buih ke kiri ya. Nah, jadi kapan umat Islam diperebutkan laksana makanan di suatu mangkok? Ketika kaum muslimin membiarkan dirinya tidak berbobot. Satu. Dua, membiarkan dirinya posyang. Tiga, membiarkan dirinya diatur arahnya oleh pihak lain. Ya. Baik, tapi itu bukan tema inti kita. Terus kemudian Nabi melanjutkan, sungguh Allah mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Dan Allah menanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Penyakit namanya al-wahan. Terus seorang sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Nabi menjawab dengan menyatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut atau benci menghadapi kematian. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini penyakit ini cukup semarak di tengah kaum muslimin. Dan perlu difahami bahwa al-wahan ini merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, atau tifus, atau hepatitis, atau demam berdarah, apalagi sekedar COVID-19, Pak. Ini penyakit mengerikan sekali. Berbagai penyakit selain al-wahan akan berhenti seiring dengan matinya si pasien. Tapi justru penyakit al-wahan, penderitaannya baru dimulai saat si pasien itu meninggal dunia. Ya. Jadi begitu meninggal, justru akibat dari wahan itu muncul, dia alami. Gitu. Nah, muslim yang mengidap al-wahan merupakan korban penetrasi bangsa Rum. Ya, bangsa Rum itu bangsa Romawi, Pak. Ya. Dan hari ini mereka yang disebut the Western Civilization, peradaban Barat, al-Yahud dan Nasara itu merupakan bangsa Romawi modern, Pak. Ya. Yang punya karakter mirip seperti bangsa Romawi klasik dahulu kala. Jadi mereka bangsa Rum ini hari ini melalui proyek yang bernama Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran, mereka berhasil mempengaruhi sebagian umat Islam agar menjadi kaum materialis, sekularis, pencinta dunia, dan abai atau lalai terhadap kehidupan akhirat. Pada tahap selanjutnya, ketika seorang muslim sudah menjalani hidup berdasarkan ideologi, karakter, dan cara pandang bangsa Rum, maka akhirnya muslim tersebut
akan mengidap penyakit al-wahan alias cinta dunia dan benci atau takut akan kematian. Sebab Allah Ta'ala mengabadikan dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat ke-7, gambaran tentang karakter bangsa Rum ini, Pak. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya memahami, mengerti, mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Ya. Jadi ini bangsa Eropa, bangsa Amerika sekarang tuh seperti ini, Pak. Mereka cuma ngerti urusan dunia. Urusan akhirat mereka lalai. Silahkan Anda uji coba sendiri, Pak. Kalau suatu ketika Anda ditakdirkan Allah naik pesawat misalnya, duduk di samping Anda orang bule, ya, orang barat, bukan muslim, kafir, ya, Eropa kah, Amerika kah, Australia kah, coba Anda ajak ngobrol dia, Anda ajak berbincang-bincang dia. Kalau pembicaraan itu masih urusan dunia, pasti dia yang banyak bicara, Pak. Kita diam saja mendengarkan, karena dia mengerti urusan dunia, Pak. Maka Bapak jangan biarkan dia ngoceh sendirian, Pak. Coba Bapak banting setir. Bapak beranikan diri, ajak dia bicara topik yang lain sama sekali. Ajak dia bicara soal kematian, Pak. Ajak dia bicara soal alam akhirat, Pak. Ajak dia bicara tentang surga neraka, Pak. Tiba-tiba dia akan diam 1000 bahasa, Pak. Diamnya dia bukan hanya karena tidak mengerti, Pak. Bukan. Tetapi diamnya dia karena dalam hati dia akan mengatakan, "What are you talking about, brother? This is all nonsense." Apa yang kamu sedang bicarakan, wahai saudaraku? Ini semua nonsense. Mana ada kehidupan selain kehidupan dunia ini? Begitu kan logika mereka? Itu. Nah, ini yang sedang mimpin dunia hari ini, Pak. Dan mereka menguasai sains dan teknologi. Mereka menguasai internet. Mereka menguasai penyebar luasan opini, pemahaman, ya, pemikiran. Sehingga tidak sedikit umat ini terpengaruh oleh cara berpikir karakter mereka yang digambarkan dalam ayat ini. Maka muncullah muslim-muslim yang sudah kena penetrasi bangsa Rum itu. Dan penetrasi itu menghasilkan muslim yang terjangkiti penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Coba dengar, ada seorang tokoh di negeri ini, Pak, pernah bilang, apa itu mereka bilang ada kehidupan selanjutnya setelah dunia ini? Itu kan notabene ucapan mereka saja. Pernah dengar Pak ada orang ngomong begitu? Ya. Kita nggak usah sebut namanya, Pak. Kasihan, kupingnya nanti merah sebelah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, akhirnya si muslim yang sudah menjadi duplikat, menjadi kopi bangsa Rum akan menimbang segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia semata, Pak. Bahkan dia rela menggadaikan iman dan agamanya, dinnya, demi meraih kesuksesan duniawi, sekalipun mengancam kemaslahatan ukhrawinya. Dia nggak peduli kemaslahatan ukhrawinya. Yang penting keselamatan dunianya, kesuksesan dunianya terjamin. Begitu. Nah, adakah kita punya semangat seperti itu juga? Ya. Tentu tidak. Karena bagi kita dunia ini tempat numpang lewat, Pak. Ya. Anda pernah dengar ada orang namanya Arnold Schwarzenegger? Pernah dengar? Pernah gak? Siapa dia? Bintang film, ya. Bintang film Hollywood. Arnold Schwarzenegger ini seorang bintang film yang sukses, Pak. Hampir semua filmnya box office. Ya. Apa itu yang terkenal? The Terminator, ya. Ada Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, ya. Nah, beliau ini kaya raya, Pak. Kaya raya. Dan bahkan beliau ini pernah sempat sukses di bidang politik. Menjadi apa? Menjadi gubernur. Di mana? Di negara bagian Amerika Serikat yang kategorinya negara bagian yang paling basah, Pak. Karena di situ ada Hollywoodnya, ada bintang-bintang filmnya, ada selebritisnya, yaitu California. Nah, suatu hari Arnold Schwarzenegger diwawancarai dalam sebuah acara podcast. Maka si pewawancara bertanya kepada Arnold, "Wahai Tuan Arnold,
apakah Anda takut dengan kematian? Ya, jadi dia bertanyanya begini kalau dalam bahasa aslinya. Mr. Arnold, are you afraid of death? Apakah kamu takut dengan kematian? Apa jawaban dia? No, I'm not afraid of death, katanya. Oh tidak, saya nggak takut dengan kematian. But when I think of death, it pisses me off, katanya. Tapi kalau saya sudah mengingat soal kematian, saya sebelnya luar biasa, kata dia. Terus ditanya, why? Kenapa Anda sebel? Kenapa Anda nggak suka? Kata dia, karena saya ini orang sukses. Saya ini orang kaya. Saya sudah berhasil. Saya punya rumah banyak. Saya punya mansion. Saya punya private jet, ya, jet pribadi. Saya punya kapal pesiar pribadi. Bahkan saya sudah jadi gubernur California, dia bilang. Masa ujung akhir hidup saya masuk kotak di tanah ukuran 2 kali 1 meter? Jadi dia sangka masuk ke liang lahat itu akhir dari urusan hidup ini, Pak. Sesudah itu nggak ada apa-apa lagi, Pak. Ya. Jadi benarlah firman Allah, wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai, Pak. Ya. Inilah bangsa yang sedang memimpin umat manusia. Mereka hanya tahu urusan dunia, mereka tidak tahu urusan akhirat. Karenanya, kalau kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada ajaran al-Islam ini, lalu kita mengekor kepada mereka, sungguh celaka kita. Ya, sungguh bodoh kita. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, tadi ini, bahkan dia rela menggadaikan iman dan agamanya demi meraih kesuksesan dunia sekalipun mengancam kemaslahatan ukhrawinya. Maka Nabi bersabda, ibadiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badai fitnah menjadikan dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, fenomena apa yang muncul di tengah umat ini? Pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir di sore harinya. Atau sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu jadi kafir pagi harinya. Jadi pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Ingat, Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Perbandingan bukan antara baik dan jahat, Pak. Seorang muslim melakukan kejahatan, tidak boleh serta-merta kita tuduh dia sudah kafir, Pak. Tidak boleh. Tapi Nabi jelas-jelas mengatakan di era banyak fitnah yang menjadikan dunia gelap gulita seperti malam hari, muncul fenomena pagi beriman, sore kafir. Bukan pagi berbuat baik, sore berbuat buruk, bukan, Pak. Ya, ini tadi yang saya katakan muncul fenomena riddah, Pak. Dan inti masalahnya di mana? Inti masalahnya karena orang ini yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang ini rela menjual agamanya, dinnya, imannya demi mengejar barang kenikmatan dunia. Jadi artinya orang muslim seperti ini sudah mengalami kekacauan menilai mana perkara yang mahal, mana perkara yang murah. Saya tanya di majelis yang mulia ini, menurut kita umat Islam, orang-orang beriman ini, agama ini mahal atau murah, Pak? Mahal atau murah? Agama Islam ini mahal atau murah? Mahal, Pak. Saking mahalnya, sampai Nabi mengajarkan kita suatu doa yang panjang sekali, yang salah satu bagiannya berbunyi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan timpakan musibah kepada kami dalam urusan agama kami. Jadi bagi orang muslim, Pak, kita kena musibah penyakit, ayo bismillah, kita siap menghadapinya. Kita kena musibah kemiskinan, ayo kita siap menghadapinya. Tapi kalau sudah musibah dalam urusan agama kita, Pak, wah ini sudah puncak musibah. Karena agama adalah barang paling mahal dalam hidup seorang mukmin. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya, kenikmatan dunia itu mahal atau murah, Pak? Mahal atau murah? Murah. Bagi orang beriman, kenikmatan dunia itu murah, Pak. Kalau dia dapatkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak dapatkan, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita yakin Allah Ta'ala sudah menjatah masing-masing kita, jatah kenikmatan dunianya. Ya.
dan kita percaya Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Ya, ada orang meminta dikasih 5 miliar sama Allah Ta'ala, nggak pernah dapat. Dia cuma dapat sekian ratus juta saja. Nggak pernah sampai 5 miliar. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau dikasih lebih dari 1 miliar, apalagi 5 miliar, dia akan lupa daratan, lautan, udara, dan kepolisian. Jadi cukup ratusan juta saja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, seorang muslim jika rajin membaca kalamullah itu Al-Quran, dia akan selalu sadar dan yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau sesaat dan permainan belaka. Dan negeri akhirat merupakan kehidupan sebenarnya yang hakiki dan abadi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ya, jadi bagi kita orang beriman, kita tidak akan pernah memandang dunia ini sebagai tempat yang harus kita bela mati-matian, Jadi nggak ada ceritanya kita boleh berteriak, dunia harga mati. Nggak ada, Pak. Yang ada tuh dunia tepat mati. Ya benar itu. Ya, tapi kalau dunia harga mati lucu kali lah. Masa dunia harga mati? Ya, sudah jelas nggak ada orang yang abadi di dunia. Jangankan kita manusia biasa, Pak. Fir'aun aja akhirnya mati pula dia. Dajjal nanti bakal mati pula dia. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita banyak sekali disajikan dalam sejarah Islam yang mulia ini, Pak. Contoh-contoh sosok-sosok yang luar biasa di dalam memahami hakikat dunia dan akhirat, Pak. Salah satu contoh yang kami kutip pada kesempatan yang baik ini adalah seorang bernama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Khalid ibn al-Walid ketika memeluk Islam, Rasulullah SAW sangat berbahagia. Karena Khalid mempunyai skill, keterampilan, kemampuan berperang yang dapat diandalkan, digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dalam al-jihadu fi sabilillah. Ya. Karenanya Nabi memberi gelar Khalid ibn al-Walid, apa gelarnya? Saifullah al-Maslul. Ya. Saifullah al-Maslul. Saifullah itu artinya apa? Pedang Allah. Al-Maslul artinya apa? Yang terhunus. Jadi keluar dari sarungnya terus, Pak. Ya. Dan akibat penamaan seperti ini, dia menjadi doa. Karenanya Khalid ibn al-Walid setiap memimpin menjadi komandan jihad di medan peperangan melawan kaum kafir musyrik, tidak ada kamus kalah, Pak. Selalu yang ada adalah menang dan menang dan menang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid ibn al-Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Betapapun hebatnya Khalid ibn al-Walid dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang. Ya. Betapa menyesalnya Khalid. Harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak dia raih, tidak dia peroleh. Dan Allah Ta'ala menghendakinya mati di atas tempat tidur. Sesudah aneka perjuangan membela Islam yang luar biasa. Ya. Karenanya ada analisa seorang ulama yang mengatakan kenapa Allah takdirkan Khalid ibn al-Walid wafatnya bukan di medan perang. Justru karena dikasih gelar Saifullah al-Maslul. Kalau seandainya Saifullah al-Maslul harus mati di medan perang, ibaratnya pedang Allah patah, Wah. Karenanya dia wafatnya di atas tempat tidur, ya. Nah, kalimat Khalid ibn al-Walid yang legendaris dan menggentarkan pihak musuh, suatu ketika pasukan Romawi yang jumlah personilnya berlipat kali jumlah pasukan Islam, maka pasukan Romawi yang jumlahnya begitu banyak ketika mendengar seruan Khalid di bawah ini, kalimat di bawah ini, maka Panglima Romawi yang menjadi jatuh mental sehingga menyebabkan kekalahan Romawi. Kalimat apa itu?
Jadi Khalid bin Walid sebelum perang lawan Romawi yang waktu itu jumlahnya berlipat kali dari jumlah pasukan Islam, dia membakar semangat mujahidin para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka berangkat dengan semangat yang digambarkan dengan ucapan Khalid bin Walid ini. Kata Khalid bin Walid, "Jitu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya." Aku datang dengan sekelompok manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian, wahai bangsa Romawi, mencintai kehidupan. Ucapan ini terdengar oleh seorang serdadu Romawi, Pak. Sehingga serdadu Romawi ini langsung lari menuju tenda komandannya dan melapor kepada komandan tertingginya. Wahai komandan, tadi aku mendengar panglimanya kaum muslimin mengucapkan kalimat, "Jitu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya." Aku datang dengan sekelompok manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian, hai bangsa Romawi, mencintai kehidupan. Mendengar kalimat ini, si panglima Romawi ini langsung berkata, "Bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang yang cari mati sedangkan kita cari menang?" Katanya begitu, ya kan? Langsung jatuh mental panglima ini. Dan jatuhnya mental panglima disaksikan oleh para prajuritnya, menyebabkan semua prajurit Romawi jatuh mentalnya, Pak. Sehingga kemenangan berada di kelompok yang kecil menghadapi kelompok yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirata bi'izni rabbih." Berapa banyak kelompok yang kecil pasukannya bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita memahami hakikat permasalahan ini, berarti sesungguhnya ya, menang kalahnya kita di berbagai pertarungan, Pak, sangat terkait erat dengan kondisi mental kita, Pak. Sangat terkait dengan kesadaran kita bahwa dunia ini cuma tempat lewat saja. Sementara cita-cita tertinggi kita adalah ya al-fauzu fil akhirah, ya kesuksesan di akhir kelak nanti. Nah, ucapan Khalid bin Walid di atas ranjang kematian beberapa saat menjelang maut menjemputnya adalah kalimat yang juga luar biasa, Pak. Jadi menjelang wafatnya, Khalid bin Walid itu sangat menyesali bahwa dia harus meninggal di atas tempat tidur. Padahal dia sangat ingin mati syahid di medan peperangan fisabilillah. Dan Anda tahu, sewaktu jasadnya yang mulia dimandikan, ya, mandi jenazah, ya, itu ditemukan setidak-tidaknya 80 bekas luka tombak, luka pedang, luka panah, Pak. Masya Allah Ta'ala. Tapi tidak ada satupun yang menyebabkan kematiannya dari luka-luka itu. Nah, menjelang mati di atas ranjangnya, Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat, "Mana matil jubana." Semoga para penakut, para pengecut tidak pernah bisa tidur nyenyak, katanya begitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, biasanya orang-orang yang mengaku muslim, ketika ada panggilan jihad fisabilillah, tapi dia mental munafik, dia akan bergabung atau tidak dalam barisan mujahidin? Tidak akan bergabung. Dan kenapa dia tidak bergabung? Karena dia takut mati. Dia lebih senang menjadi apa? Menjadi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan? Orang yang sudah tidur raja, ya kan? Ya, tidur di tempat tidurnya. Nah, ternyata lihat saya ini, panglima Islam yang sudah mengikuti semua peperangan dan sudah banyak luka-luka di tubuh saya, ternyata mati di atas tempat tidur. Jadi hai kalian yang para pengecut yang tidak mau ke medan perang, ya, kalian sukanya tidur di kasur, ketahuilah kematian pun bisa menjemput di kasur. Masya Allah Ta'ala. Jadi sekarang banyak orang kena kutukannya Khalid bin Walid, Pak. Yaitu para pencinta keselamatan dunia dan lebih rela meninggalkan keselamatan akhirat, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini obatnya, Pak, obat untuk menghadapi penyakit tuahan. Nabi bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang paling cerdas ialah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Jadi ingat, Pak, orang yang cerdas dalam Islam bukan orang yang sibuk beramal untuk kehidupan di masa tuanya, Pak. Masa tua itu masih dunia, Pak.
tapi dia sibuk beramal untuk masa setelah kematiannya. Makanya kita bangga Pak, kalau ada anak-anak kecil muslim, muslimah yang sudah ikut pengajian, terus kita tanya, nak, cita-cita kamu apa? Jihad, fisabilillah. Oh, kita bangga lah. Kamu cita-citanya apa? Husnul khatimah. Oh, Masya Allah. Itulah cita-cita yang sebenarnya. Tapi kalau sekedar, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, itu biasa Pak. Jadi dokter, jadi insinyur, nggak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau orang sudah bercita-cita mau husnul khatimah, mau syahid di jalan Allah, itulah cita-cita ya, yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsu, sambil berangan-angan bahwa Allah nanti mudah memaafkan, mudah mengampuni. Begitu. Jadi kita tidak boleh membiarkan hawa nafsu kita ini ya menjadi panglima kita. Tapi kita harus mengarahkan diri kita ini, jiwa kita ini untuk senantiasa beramal demi masa kehidupan ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Jika seorang muslim mengidap penyakit al-wahan, maka dengan mudah musuh-musuh Islam, termasuk kaum elit global, Bapak Ibu tahu istilah elit global, Bang? Tahu istilah elit global? Elit global itu adalah sosok-sosok yang sekarang ini menjadi pengendali dunia, sekalipun dia tidak tampil di permukaan sebagai pemimpin negara ini, negara itu, tidak. Dia orang-orang di belakang layar istilahnya, ya. Salah satu contohnya, saya harus sebut nama supaya Anda ngerti ya. Anda pernah dengar nama George Soros? Pernah dengar nama itu, Pak? Dia agamanya apa, Pak? Yahudi. George Soros itu kaya raya, Pak. Uangnya banyak sekali. Dan dia gemar sekali menggelontorkan uang yang banyak ke satu negeri untuk membuat apa? Untuk membuat kekacauan di negeri itu. Nah, ini salah satu elit global, Pak. Nah, George Soros ini Yahudi tulen, Pak. Yahudi tulen. Dia menulis buku tentang dirinya sendiri. Istilahnya autobiografi, Pak. Jadi biografi tapi bukan ditulis orang lain, dirinya sendiri yang menulis. Saya pernah jalan-jalan di Gramedia, lihat buku itu tebal segini, Pak. Gambar depannya George Soros dengan hidung betetnya itu, hidung betet Yahudinya itu, ya. Nah, di mukaddimah buku itu, kata pengantar, kata George Soros begini, itu buku bahasa Inggris. Dia bilang, when I was a little boy, I did not believe in God. Sewaktu saya masih anak kecil, saya tidak percaya adanya Tuhan, dia bilang. But when I became a teenager, I believe there is God. Tapi ketika saya sudah menginjak usia remaja, saya percaya adanya Tuhan. And God is me, katanya. Dan Tuhan itu saya. Dasar Yahudi ya. Al-Maghdubi alaihim. Golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa dimurkai? Karena mereka gemar ingin menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, they like to play God. Mereka suka berperan seolah-olah dirinya Tuhan. Makanya nanti pemimpin mereka, Dajjal, ya, itu akan menjadi orang yang menyatakan di hadapan semua manusia yang dia datangi di berbagai kampung di muka bumi ini, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Nah, sekarang baru Dujjal, George Soros saja sudah begitu ucapannya, Pak. Ya, apalagi si Dajjal nanti yang diizinkan Allah punya 1001 ilmu sihir, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, musuh-musuh Islam, kaum elit global ini, ya, menjadi mudah menebar virus fear-mongering. Fear-mongering tahu, Pak? Fear-mongering itu menakut-nakuti umat manusia dengan berbagai cara. Ya, baru-baru ini kita kena, Pak, program fear-mongering selama 2-3 tahun belakangan ini yang dikenal dengan program pandemi, ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya plandemi, bukan pandemi, plandemi. Dari kata plan, sudah direncanakan. Mereka yang sebar virus, mereka yang buat antivirusnya. Dan ini pekerjaan elit global juga, lagi-lagi, ya. Namanya pintu gerbang harta. Pintu gerbang tuh gate, harta tuh bill. Kenal sama orang itu? Ya, pintu gerbang harta. Dia tahun 1980-an terkenal sebagai pembuat software laptop, ya, namanya Microsoft.
Dia jual. Kaya dia Pak karena bikin Microsoft. Tapi diam-diam dia sebar virus di dalam program Microsoft-nya. Supaya apa? Supaya orang cari antivirusnya. Dia jual lagi antivirusnya. Itu tahun 1980-an Pak. Uji cobanya kepada laptop Pak. Tahun 2020 uji cobanya kepada manusia. Ya, dia sebar virus namanya COVID-19. Terus dia juga yang bikin program pembiayaan ya antivirusnya. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, akhirnya si muslim tadi tunduk dan patuh mengikuti berbagai arahan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal. Termasuk arahan mereka yang sampai ke tingkat mencampuri tata cara beragama beribadah kaum muslimin. Ya kan? Kemarin kita kan sampai ke rumah ibadah kita Pak, pengaruh dari fear-mongering itu, menakut-nakuti itu. Sehingga kita seolah-olah merasa wajib kalau sholat tuh berjauh-jauhan satu sama lain. Karena takut menularkan virus, ya Pak. Mudah-mudahan di Nur Iman kemarin nggak terjadi itu Pak. Hah? Terjadi, tapi kan sudah lewat ya. Alhamdulillah. Jadi sempat terjadi Pak. Berarti karpet sempat digulung. Oh, karpet tetap ada, tapi dikasih tanda. Mana Bapak Ketua DKM mana? Tapi sudah lewat ya Pak ya. Sekarang sudah rapat sholatnya. Alhamdulillah. Kenapa sudah rapat? Hah? Kenapa saudara rapat? Apa jawabannya? Terlebih sudah benar. Salah. Nabi harus jawabannya bukan pandemi sudah berakhir Pak. Kalau jawabannya karena pandemi sudah berakhir, nanti ada pandemi berjarak lagi sholatnya. Jawaban yang benar apa? Karena alhamdulillah kami sudah taubat. Nah kalau jawaban sudah taubat Pak, nanti diumumkan ada pandemi lagi nggak kena kita, ya kan? Paham Pak? Paham ya? Setuju Pak? Setuju, setuju. Takbir. Allahu Akbar. Jadi di zaman bulan-bulan itu Pak, itu di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok ya, itu banyak Pak masjid-masjid yang gulung karpet Pak. Gulung karpet. Itu kan dosanya banyak itu pengurus masjid dengan menggulung karpet. Pertama, mubazir. Ya, ada karpet nggak dipakai. Kedua, orang-orang yang sudah ikut menyumbang wakaf karpet itu, pahala jariahnya berhenti. Kan dosa itu Pak. Ya. Yang ketiga lebih parah lagi, karena masuk gudang digulung. Begitu mau dibuka lagi udah digigit tikus. Nah, sudahlah digulung karpetnya, terus di lantai itu Pak, ya, dikasih tanda Pak. Dikasih begini, X begini. Saya kalau datang ke masjid seperti itu Pak, saya gelar sejadah di X itu. Yang kata orang nggak boleh. Kenapa? Karena saya yakin kalau nggak ada yang mengisi itu, yang mengisi siapa? Setan. Jadi luar biasa Pak. Gara-gara kerjaan elit global itu, sebagian umat Islam memberi tempat terhormat bagi setan. Dikasih tanda, ini loh setan, monggo di sini kamu tempatnya. Kalau saya nggak mau, saya gelar sejadah di situ sambil dalam hati saya, nyak kamu setan, ini tempat orang beriman. Ya. Sepakat Pak. Yang sudah-sudah ya Pak ya. Yang sudah-sudah ya kita taubatan nasuha. Lihat ke depan dengan penuh keyakinan bahwa kalau kita mau salat nggak ada pilihan lain. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabat salat. Ya. Maka jangan kita karang-karang salat versi WHO Pak. Ya, kita harus salat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena dunia sekarang di tangan mereka bangsa Romawi ini, al-Yahud wan Nasara ini, kita harus mengunyah-unyah Pak ayat larangan Allah, mentaati mereka, mengikuti mereka. Allah berfirman di surat Al-Maidah 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani menjadi aulia.
Terjemahannya di sini pemimpin-pemimpinmu. Sebenarnya aulia itu maknanya bukan hanya pemimpin, Pak. Tapi aulia itu punya makna teman kepercayaan, sahabat karib, pemimpin, ya. Jadi Allah jelas-jelas melarang kita umat Islam menjadikan kaum Yahudi Nasrani sebagai teman kepercayaan, sebagai sahabat karib, apalagi sebagai pemimpin, ya. Kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka Yahudi Nasrani pantasnya menjadi aulia bagi sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Kalau sesama Yahudi Nasrani menjadi teman kepercayaan, sahabat karib, saling memimpin, itu biasa. Allah yang mengatakan ini, ya. Nah, yang paling mengerikan selanjutnya Allah berfirman, sampai-sampai saya bedakan warnanya, Pak. Warna kuning. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian, hai orang-orang beriman, menjadikan mereka Yahudi Nasrani menjadi aulia, teman kepercayaan, sahabat karib, pemimpin, maka sesungguhnya orang yang mengaku muslim itu masuk golongan mereka. Dicoret sama Allah dari keanggotaan umat Islam. Berarti termasuk dosa nawaqidul iman, dosa pembatal iman, Pak. Ya. Jadi tidak boleh, Pak, kita menjadikan Yahudi Nasrani sebagai aulia, teman kepercayaan, sahabat karib, apalagi pemimpin. Begitu, ya. Nah, sebagai penutup, obat dari penyakit wahan ini juga diterangkan oleh Nabi suatu ketika di hadapan istri-istri beliau. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Ya. Ini yang meriwayatkan istri Nabi yang paling muda, yang paling cantik, yang paling cerdas, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa senang, suka, cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang, suka, cinta berjumpa dengan dia. Terus Nabi melanjutkan, "Waman kariha liqa'allahi, karihallahu liqa'ahu." Dan barang siapa benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci, tidak suka, tidak senang berjumpa dengan dia. Ya. Nah, Aisyah langsung bertanya, "Fakultu, ya Nabi Allahi, akarahiyatul mauti fakulluna nakrahul maut." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci kepada kematian? Padahal setiap kita kan benci kematian." Ya, jadi ini Aisyah memang radhiyallahu anha ini memang paling cerdas, Pak. Coba perhatikan, apa Nabi di awal menyampaikan pesan itu ada menyebut-nyebut soal kematian? Nggak ada menyebut kematian. Nabi itu mengatakan barang siapa senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Barang siapa benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Tapi Aisyah langsung tahu ini urusan kematian ini. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci kematian?" Padahal semua kita kan benci kematian. Tidak ada yang suka kematian. Apa penjelasan Nabi selanjutnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzaliki." Bukan demikian, wahai Aisyah. "Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu." Bukan demikian, wahai Aisyah. Tetapi seorang mukmin, orang beriman, bila mana telah diberi kabar gembira dengan rahmat dan ampunan Allah serta surga Allah menjelang kematiannya. Jadi semua manusia, Pak, menjelang kematian datang, Pak, itu malaikat datang ke dia memberi kabar kepada dia. Dan kalau dia orang mukmin, kabarnya itu mengandung 3 perkara. Dia diberi kabar tentang rahmat Allah yang akan menjemput dia, ampunan Allah yang akan menjemput dia, dan dikasih cuplikan tempat tinggalnya di akhirat nanti, surga dikasih lihat. Begitu. Nah, si mukmin ini mendapatkan penyambutan seperti itu, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun menjadi senang berjumpa dengan dia. Ya. Terus Nabi melanjutkan, "Wa innal kafira," dan sungguh sedangkan orang kafir, idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Sementara orang kafir
Bila mana kematian menjemput dia, malaikat datang juga kepada dia, tetapi memberi kabar siksa dan murka Allah yang menanti dia di akhirat nanti, dan diperlihatkan cuplikan tempat tinggalnya di akhirat nanti, yaitu neraka yang menyala-nyala, dan ini membuat dia benci ketemu Allah, maka Allah pun benci ketemu dengan demi dia. Saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan semua amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini menyebabkan kita menjelang kematian datang, malaikat membawa kabar gembira buat kita, bukan kabar yang buruk ya. Dan itulah husnul khatimah. Ayatnya silahkan dicatat, surat Fussilat ayat 30. Ya, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, dan mereka istiqomah di muka bumi ini, maka menjelang akhir hayatnya malaikat datang menyampaikan pesan, la takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, dan bergembira kamu dengan surga yang dijanjikan untukmu. Ya, nah ini yang menjadi cita-cita kita semua, Pak. Ya, kalau kita istiqomah dengan sikap Rabbunallah, tidak Rabbuna Dajjal, nauzubillahi min dzalik, atau Rabbuna elit global, ya kan, atau Rabbuna Barat, ya, maka insya Allah kita akan disambut dengan kebahagiaan di akhir hayat kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita cukupkan untuk malam hari ini apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak ya, tapi makin bergairah menjalankan agama Allah Ta'ala ini. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk kita yang menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Ta'ala. Dan saya akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.